teman-teman, pada kesempatan ini terakhir kali kita berbincang mengenai bagaimana asal mula manusia prasejarah di Sulawesi. Nah, terakhir pembahasan kita ditutup dengan pertanyaan bagaimana pra-manusia modern punah, tapi penjelasan yang kemudian diberikan oleh Kak Basran tidak ada data penelitian secara lengkap mengenai bagaimana kepunahan pra-manusia modern terjadi di Sulawesi. Cuman kita dapat mengambil contoh mengenai kepunahan dari wilayah lain di luar Sulawesi. Contohnya seperti di Eropa sendiri. Kepunahan manusia terjadi diakibatkan oleh bencana alam. Contoh lain, di kasus lain seperti Homo erectus punah karena faktor kemalasan dari Homo erectus itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan beralih pada topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu asal mula manusia modern di Sulawesi. Ya. Manusia modern di Sulawesi. Mungkin begini, ada pertanyaan menarik dari sebagian orang yang mempertanyakan apakah ada interaksi yang terjalin antara manusia pra-manusia modern dengan manusia modern. Iya, itu pertanyaan yang menarik kan. Hanya persoalannya adalah khusus untuk wilayah Sulawesi, penelitian terkait dengan interaksi manusia pramodern dengan manusia modern itu agak kurang, dan sampai sekarang juga kita masih belum tahu kapan sih pramanusia modern ini punah. Dan kalau terkait dengan kapan manusia modern pertama kali sampai di Sulawesi, itu memang sudah cukup banyak penelitian. Jadi kita agak susah menjawab pertanyaan itu. Apakah mereka ketemu dan saling berinteraksi? Kita belum tahu, tidak ada bayangan terkait dengan itu. Dan itu memang menjadi pertanyaan yang cukup menarik, dan iya, terkait dengan itu ada beberapa contoh yang kita bisa pakai untuk sebagai gambaran. Data yang paling lengkap terkait dengan interaksi antara pra-manusia modern dan manusia modern itu ya di Eropa lagi. Jadi hasil penelitian khusus terkait dengan ini penelitian terkait dengan DNA. Jadi di Eropa Homo neanderthal itu punah sekitar 40.000 tahun yang lalu. Sementara manusia modern pertama kali sampai di Eropa itu 46.000 tahun yang lalu. Artinya praktisnya mereka sempat ketemu kurang lebih 6.000 tahun. Jadi mereka sempat berinteraksi nih 6.000 tahun. Nah, hasil ekstrak DNA juga menunjukkan bahwa kedua spesies manusia ini itu ada overlapping sekitar 5-7.000 tahun. Jadi itu datanya agak nyambung. Nah, interaksi seperti apa yang terjadi? Ada yang menarik dari itu juga berdasarkan dari studi DNA. Jadi ternyata antara Homo neanderthal dan Homo sapiens itu mereka sempat kawin mawi. Itu menarik. Makanya kenapa sekarang manusia modern yang ada di Eropa sekarang itu mengandung 2% dari DNA Neanderthal. Nah, itu data yang cukup lengkap. Di tempat lain juga ada kayak Homo denisovans, itu juga sempat ketemu dengan Homo sapiens. Bahkan juga sempat kawin-mawin dengan Homo Neanderthal. Tetapi di Sulawesi ini agak susah. Datanya belum ada. Jadi memang masih banyak tugas yang masih arkeolog harus lakukan gitu. Jadi datanya masih belum ada sampai sekarang. Jadi kita agak susah membicarakan tentang itu. Gitu aja. Bisa
yang tadi dijelaskan bahwa tidak ada penelitian data Belum penelitian ada, ya. belum ada Ya. data penelitian secara lengkap yang mengkaji secara dalam terkait bagaimana interaksi Iya. antara pra manusia modern dan manusia modern. Lantas bagaimana asal mula manusia modern di Sulawesi? Iya, terus dengan manusia modern di Sulawesi, kalau data yang ada sekarang Homo sapiens, jadi perlu kita pahami juga dulu sebelum membahas lebih jauh terkait dengan itu. Di periode manusia modern di Sulawesi itu pada konteks pembicaraan kita itu enaknya, gampangnya kita ada setidaknya sampai sekarang ada 3 periode besar di sepanjang hunian manusia modern itu. Yang pertama tuh kita menyebutnya Homo sapiens awal. Jadi ketika awal Homo sapiens sampai di Sulawesi. Berikutnya itu juga masih Homo sapiens, tetapi dia sudah agak berbeda, kebudayaannya sudah agak berbeda. Di periode Holocene itu kurang lebih 8.000 sampai 1.500 tahun yang lalu. Terus yang terakhir itu juga masih Homo sapiens, tetapi rasnya sudah agak lain, kita menyebutnya Austronesia. Itu data yang ada sekarang di wilayah Sungai Karamak sana, Sulawesi Barat, itu berumur 3.500 tahun yang lalu mereka sudah ada di sana. Di tempat lain juga ada di Kecamatan Melawa, Maros. Itu juga sebenarnya sudah sampai di sana di umur 3.000-an. Nah, di periode awal Homo sapiens awal, data yang ada sekarang itu pertama kali sampai di Sulawesi kira-kira 50.000 tahun yang lalu. Itu berdasarkan dari hasil pertanggalan rock art yang ada di Kabupaten Maros dan Pangkep, dan juga hasil beberapa temuan lain yang ditemukan dalam temuan dari hasil ekskavasi. Tapi periode paling tuanya itu 44.000, ya anggaplah 50.000 tahun yang lalu mereka sudah sampai di sini. Dan jika dilihat pada konteks regional, itu nyambung dengan beberapa temuan lain di sekitar Pulau Sulawesi. Misalnya di Pulau Kalimantan, di Gua Nia, Sarawak, Malaysia, ada temuan manusia itu ada gua Nia itu di manusia modern sudah sampai sekitar 50.000 tahun yang lalu juga sama. Nah, yang lain juga ada di Pulau Sumatera, di Gua Lidah Air namanya, itu berumur bahkan lebih tua, itu sampai 73.000 tahun yang lalu. Nah, di areal timur jauh sana, di tepatnya di bagian utara Australia, manusia modern itu sudah sampai di sana sejak 60 ribuan tahun yang lalu. Jadi pada konteks ini umur 50.000 itu ya nyambung kan? Iya, bisa jadi lebih tua, tetapi sampai sekarang belum ada data yang menunjukkan ke sana. Nah, ya saya kira begitu. Oke, berbicara mengenai bagaimana asal mula kemunculan manusia modern di Sulawesi, lagi-lagi berarti kita berbicara mengenai proses migrasi yang terjadi, perpindahan tempat yang di Sulawesi itu. Ya. Dari mana sih asalnya nih manusia? Itu pertanyaan yang menarik. Jadi kan tidak mungkin tiba-tiba manusia itu ada di Sulawesi. Dari mana sih asalnya? Nah, untuk menjawab itu maka kita perlu melihat beberapa temuan yang sama di sekitar Pulau Sulawesi. Nah, sejak manusia modern pertama kali muncul di Afrika kira-kira 200.000 tahun yang lalu, bahkan ada yang menyebut sekitar 400.000 tahun yang lalu, dan kemudian keluar dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Eropa, ke Asia, terus masuk sampai ke Sulawesi. Nah,
kita tahu bahwa di Eropa itu mereka pertama kali muncul 46.000 tahun yang lalu kan. Nah, jadi manusia modern itu, Homo sapiens itu awalnya dari Afrika kemudian menyebar ke seluruh dunia. Artinya apa? Ya, dari Afrika tentu mereka harus melewati Asia kan, Asia daratan kan, baru masuk ke Sulawesi. Nah, bukti itu dilihat juga diperkuat dengan temuan yang ada di Kalimantan tadi kan, di Kalimantan dan di Sumatera. Artinya Homo sapiens ini asalnya dari wilayah barat, kemudian nyebrang ke Sulawesi. Cuma sampai sekarang kita masih belum tahu apakah dia dari Asia daratan ke Kalimantan langsung ke Sulawesi atau yang dari Sumatera masuk ke Sulawesi. Itu masih butuh penelitian yang lebih jauh. Tapi sampai sekarang data yang ada yang cukup signifikan itu temuan rock art yang dibuat oleh manusia modern itu yang ada di Kalimantan Timur. Nah, umur yang temuan rock art yang ada di Kalimantan Timur di sekitar Sangkulirang itu berumur 40.000 tahun yang lalu, itu seumuran dengan yang ada di Maros. Jadi besar kemungkinan mereka itu asalnya dari Kalimantan kemudian ke Sulawesi, masuk ke wilayah Maros. Walaupun jalur lain itu masih terbuka kemungkinan. Misalnya ada kemungkinan juga Homo sapiens awal ini itu dari utara, dari wilayah Filipina, terus ke selatan masuk ke Sulawesi. Iya, dan hal yang cukup menarik juga berkaitan dengan itu adalah misalnya kita tahu di bagian utara Sulawesi di Filipina itu ditemukan jenis manusia yang baru, Homo lucunensis tadi kan. Terus di selatan Sulawesi itu di Flores ada jenis manusia yang baru. Di Sulawesi apakah memungkinkan kita menemukan jenis manusia yang baru? Itu bisa saja, karena melihat pola ini tadi. Apalagi memang dari segi fauna Sulawesi itu memiliki fauna endemik yang cukup tinggi. Jadi besar kemungkinan juga ada jenis manusia yang baru. Ya, itu masih belum jelas, masih belum ada data terkait dengan itu. Oke, mengenai penjelasan yang telah disampaikan tadi bahwa manusia Homo sapiens awal menduduki Sulawesi dan ditemukan bermukim di daerah Maros Pangkep. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mereka bertahan hidup? Nah, berbicara tentang cara mereka hidup, ya tentu karena ini dari rentang waktu yang cukup tua, yang cukup lama, maka kita melihat dari tinggalan budaya materialnya kan. Ya, lagi-lagi kita berbicara artefak batu dan temuan penyertanya. Jadi temuan yang ada sekarang di periode itu, khususnya di wilayah Maros Pangkep, Homo sapiens awal ini itu sudah mampu membuat lukisan gua. Ya, jadi kalau kita berkunjung ke wilayah Maros Pangkep itu ada ratusan gua di sana yang kita bisa dengan mudah menemukan gambar-gambar gua. Ada cap tangan, ada gambar binatang anoa, ada gambar binatang babi. Itu ada banyak sekali kita bisa temukan di sana. Nah, ada data terbaru itu ada sekitar 300-an gua yang pernah dihuni oleh manusia modern, dan mereka tinggalnya itu di gua. Jadi di gua, beda dengan periode sebelumnya. Manusia cenderung hidup di tempat terbuka. Nah, manusia modern awal ini sudah tinggal di dalam gua. Nah, temuan lain itu juga ada di artefak batu itu ada ribuan, ada puluhan ribu, ada banyak sekali artefak batu. Tetapi itu teknologinya agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi temuan artefaknya lebih pada serpihan-serpihan batu. Serpihan batu dia lebih kecil
dan bentuknya itu sedikit lebih kompleks. Nah, yang lain juga ada hasil publikasi yang terbaru di sekitar Maros itu, mereka sudah mampu membuat portable art itu yang bisa dengan mudah dibawa-bawa. Jadi mereka membuat goresan di plat batu itu gambar yang mirip anoa. Nah, itu ukurannya cukup kecil dan gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi ini dari sini kelihatan ya mungkin karena Homo sapiens awal nih mobilitasnya lebih tinggi, akhirnya mereka menciptakan barang yang bisa ketika dia kemana-mana dia bisa bawa kemana-mana gitu. Mempermudah. Iya, untuk mempermudah. Jadi ada gambar anoa, ya bisa disimpan di dalam saku dibawa kemana-mana. Nah, yang lain juga ada gambar yang mirip matahari. Cuma itu belum jelas apakah gambar matahari atau bukan, cuma mirip. Nah, yang lain juga adalah ternyata manusia modern awal ini itu sudah pintar bersolek. Jadi mereka bersolek. Jadi bukan hanya manusia sekarang yang bisa bersolek. Jadi manusia pada saat itu juga hasil temuan dari Leopold Betue itu ada mata kalung yang terbuat dari tulang jari kuskus. Iya, tulang jari kuskus. Jadi itu kuskus dia jenis endemik Sulawesi juga. Jadi ada tulang jarinya mungkin panjangnya sekitar 5 cm. Itu dilubangi, kemudian ada tali yang menghubungkan, kemudian digantung di leher. Itu berdasarkan hasil analisis residu yang ada di tulang itu. Jadi kehidupan itu sudah sedikit lebih kompleks. Dan ya mereka sudah mengenal seni, sudah bisa bersolek, mereka punya rumah, iya cukup kompleks dan cukup menarik pembahasan saat ini karena mengenai bisa dikatakan perubahan budaya ya Kak ya. Iya. Perubahan budaya pada zaman Homo sapiens awal ini bisa dilihat dari bagaimana mereka telah mengenal seni, betul sekali. Perubahan alat batu yang telah dibuat lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, kemudian ada bagaimana mereka melukis di dinding-dinding gua. Nah, di lukisan figuratif yang ada di Bulu Sipong 4. Nah, itu yang cukup menarik tuh. Iya. Itu cukup menarik karena itu temuan lukisan gua yang menggambarkan adegan berburu. Iya. Nah, itu gambar adegan berburu yang berdasarkan data yang ada sekarang itu gambar adegan berburu yang tertua. Tapi bagi saya yang menarik adalah temuan di gambar itu yang kita sebut arkeolog sebut therianthropes. Yes. Jadi bagi saya itu menarik. Kenapa menarik? Kalau kita bandingkan dengan lukisan yang lain, lukisan yang ada itu ada gambar cap tangan, terus ada gambar binatang anoa yang juga memang hidup di sekitar itu endemik Sulawesi, binatang endemik Sulawesi. Terus ada gambar babi, babi Sulawesi atau Sus celebensis itu juga memang endemik Sulawesi. Nah, kenapa therianthropes ini menarik? Karena dia tidak ada di realitasnya. Karena gambar therianthropes itu adalah perpaduan antara gambar manusia dan binatang. Jadi sepotong manusia dan sepotong binatang. Ini menarik karena ya kita tahu tidak ada binatang yang seperti itu kan. Jadi mereka sudah bisa menggambar sesuatu yang tidak ada. Artinya apa? Imajinasi kan, mereka sudah bisa berimajinasi yang bisa jadi itu menjadi cikal bakal kepercayaan. Ya, why not ya. Dan yang lain juga kalau betul yang temuan di Leopold Betue itu yang gambar matahari, pertanyaannya kan cukup sederhana, kok di gambar lain ada gambar binatang yang ya wajar kalau digambar karena itu menjadi binatang buruan kan. Tapi bagaimana dengan matahari? Ya bisa jadi itu ya bahwa ada yang menerangi bumi setiap hari, itu matahari itu. Jadi kalau di periode Yunani
itu menjadi salah satu dewa matahari kan, dewa Zeus itu. Ya kita tidak tahu. Sampai sekarang ya kita hanya bisa berspekulasi seperti itu karena memang agak susah untuk mengetahui dengan pasti bagaimana mereka terkait dengan kepercayaan itu. Ya, saya kira begitu.